Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Muatan yang akan kita capai adalah pelajaran IPS dan PKN. Baik, sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, ayo kita lanjutkan. Nah, perhatikan peta Indonesia berikut. Di sini ada 2 peta Indonesia. Tapi, apa bedanya ya antara ini dan ini? Nah, bedanya, kalau ini namanya peta umum. Dan yang ini namanya peta khusus. Loh, kok sama-sama Indonesia ada perbedaan antara peta umum dan peta khusus? Nah, simak video selanjutnya. Nah, ini adalah peta Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan alam daerah tersebut. Misalnya, di Pulau Jawa, ibu kotanya apa? Di daerah Sumatera, kenampakan alamnya seperti apa? Atau di daerah Nusa Tenggara, di daerah Papua ada gunung apa? Terus di daerah Kalimantan, danaunya ada danau apa? Dan misalnya lagi daerah Nusa Tenggara Timur, ada pulau namanya pulau apa? Nah, itu masuk ke peta umum. Kemudian ada lagi yang namanya peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kamu lihat, ada yang peta berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna oranye. Nah, di sini sudah diketahui peta kepadatan penduduk. Zona yang peta kependudukannya warna merah ini adalah wilayah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Artinya sangat banyak. Nah, peta yang bergambar warna hijau ini adalah peta yang kependudukannya rendah. Jadi cuma sedikit. Artinya, peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah. Gitu ya. Nah, ada peta khusus yang menggambarkan flora dan fauna di suatu daerah. Misalnya, di daerah Kalimantan, flora dan faunanya ada apa aja? Di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada flora dan faunanya apa? Kayak gitu ya. Itu sekilas dari peta khusus. Jadi peta khusus itu adalah peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah. Nah, yang ditampilkan di sini adalah peta yang menggambarkan kepadatan penduduk. Jadi khusus di sini peta adalah peta yang menggambarkan kepadatan penduduk yang ada zona merah. Zona merah ini adalah penduduk daerah yang penduduknya sangat tinggi. Ada zona hijau yang peta kepadatan penduduknya rendah, kayak gitu ya. Kamu lihat di sini ada peta suku bangsa Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki
suku yang banyak. Contohnya di daerah Papua ada suku Asmat, ada suku Dani, ada suku Egi, atau di daerah Jawa. Daerah Jawa ini ada suku Sunda, suku Betawi, suku Banten, suku Madura, atau di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera ada suku Minangkabau, suku Batak, suku Nias. Nah, di balik ini semua, Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, negara yang kaya akan keberagaman suku dan budayanya. Tidak ada daerah lain yang memiliki suku sebanyak Indonesia. Jadi, suku yang paling banyak di antara negara-negara lain adalah suku Indonesia atau suku bangsa Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Nah, keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemarin kita telah belajar nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap poin-poin Pancasila memiliki nilainya masing-masing. Nilai Pancasila yang pertama, nilai Pancasila yang kedua, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada lagi bermalas-malasan, membantah orang tua. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang sangat tidak terpuji ya, membantah orang tua. Kemudian memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Nah, itu tidak boleh ya. Misalnya kita pengen jalan-jalan ke Dufan, padahal sekarang lagi corona, tapi kita maksa ke keluarga pengen jalan-jalan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian berbohong. Nah, berbohong ini juga tidak boleh. Kemudian ada di masyarakat. Di masyarakat tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ini adalah perilaku yang tidak terpuji ya. Ketika ada tetangga kita yang sakit, kita wajib menengoknya. Kemudian melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, tidak boleh. Minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, misalnya, aku mah punya mobil loh 10, apa kamu cuma punya motor? Nah, kita tidak boleh ya sebagai umat muslim memamer-mamerkan kekayaan. Karena itu timbulnya akan menyebabkan hasad atau iri dengki. Kemudian mencuri, tuh tidak boleh ya. Menganiaya teman. Nah, siapa di sini yang suka menganiaya teman? Tidak ada ya. Kemudian melakukan kekerasan. Itu adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Nah, ada beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Nah, di Indonesia ini adalah negara yang mengedepankan nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai yang mengedepankan nilai Pancasila. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai Pancasila sangat berarti sekali untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Dan ini ada dua ya, dan berupa kepulauan. Wah, tidak ada negara lain yang memiliki kepulauan sebanyak Indonesia. Jadi hanya Indonesia saja yang dikelilingi ribuan pulau. Kemudian ada letak geografis dan strategisnya. Nah, Indonesia ini terbentang dari Sabang hingga Merauke. Diapit oleh dua benua. Ada benua Asia dan benua. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.